Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Emelia, NIM 1801 0101 0389. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam Indonesia, tugas final test, dosen pengampu Ibu Dese Yoliani Wikaryo MPD. Soal yang pertama, jelaskan kota-kota dagang yang merupakan fasal dari kerajaan yang bercorak Islam seperti Demak, Cirebon, Banten, Kudus, dan juga Pekalongan. Jawaban, yang pertama ada Demak. Kerajaan Demak berperan penting karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Perdagangan kerajaan Demak juga maju terlihat dari aktivitas kegiatan ekspor produk ke wilayah lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimilikinya. Komoditas yang diekspor kerajaan Demak antara lain beras, madu, dan lilin. Ekspor komoditas dari kerajaan Demak ditujukan ke wilayah Malaka melalui pelabuhan Jepara. Yang kedua, ada Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Pelabuhan sangat berguna dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kepulauan seluruh Nusantara maupun dengan negara lainnya. Yang ketiga ada Banten. Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim. Pada waktu itu, pusat pemerintahan dipindahkan dari bagian hulu ke hilir Sungai Cibantan dengan maksud memudahkan hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda. Awalnya, pelabuhan Karangantu adalah menjadi pelabuhan nelayan. Pada masa itu, Banten melihat adanya peluang akibat situasi dan kondisi perdagangan di Asia Tenggara yang sedang berkecamuk. Saat itu, pedagang dari mancanegara risau karena Malaka jatuh ke tangan Portugis, sehingga pedagang Muslim yang tengah bermusuhan dengan Portugis enggan berhubungan dagang dengan Malaka, sehingga para pedagang mengalihkan jalur perdagangan ke Selat Sunda. Mereka singgah di Karangantu. Sejak itu, Karangantu jadi pusat perdagangan internasional yang ramai disinggahi pedagang dari Asia, Afrika, dan juga Eropa. Yang keempat ada Kudus. Masyarakat Kudus, khususnya pada kawasan sekitar Masjid Menara, merupakan masyarakat pedagang santri yang mempunyai karakter kuat. Mata pencaharian utama mereka adalah sebagai pedagang atau pengusaha. Pangeran Pugar yang menjabat sebagai wakil penguasa Mataram di Demak dan sekitarnya memberontak terhadap raja di Mataram, tetapi kalah dan akhirnya diasingkan di Kudus pada masa itu. Kudus menjadi salah satu pemasok beras utama bagi kerajaan Mataram. Sejak abad 18, Kudus berada di bawah kekuasaan Belanda. Yang terakhir ada Pekalongan. Cikal bakal Pekalongan sudah ada sejak awal abad ke-16. Pekalongan menjadi kantong lumbung perbekalan, dan sekarang kota Pekalongan memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah. Selain itu, kota Pekalongan banyak terdapat perusahaan pengolahan hasil laut, seperti ikan asin, ikan asap, tepung ikan, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan berskala besar maupun industri rumah tangga. Soal yang kedua, sebutkan contoh-contoh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, khususnya di Sumatera dan Jawa. Jawaban, di Sumatera ada Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak Sri Indrapura, Kampar, Indragiri, Jambi, Palembang Darussalam, Pagaruyung, Kerajaan Aruh, dan Kerajaan Barus. Adapun di Jawa, ada Demak, Banten, dan juga Mataram Islam. Soal yang ketiga, jelaskan terbentuknya Kerajaan Banjar dan Goa Taloh. Jawaban, yang pertama Kerajaan Banjar. Peristiwa kelahiran Kerajaan Banjar bermula dari konflik yang dimulai ketika terjadi pertentangan dalam keluarga istana. Konflik terjadi antara Pangeran Samudra dengan pamannya Pamengaran Tumenggung, yang mana Pangeran Samudra adalah pewaris sah Kerajaan Daha.
Pangeran Samudra memperoleh kemenangan dan sesuai dengan janjinya, ia beserta seluruh kerabat, keraton, dan rakyat Banjar untuk menyatakan diri masuk Islam. Setelah masuk Islam pada tahun 1526 Masehi, seketika itu kerajaan Daha berubah menjadi kerajaan Islam Banjar dan Pangeran Samudra pun diberi gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansyah yang dinobatkan sebagai raja pertama yang masuk Islam dalam kerajaan Islam Banjar yang dibimbing oleh Khatib Dayan. Yang kedua, Kerajaan Goa Talo. Daeng Manrabia merupakan raja pertama yang memeluk agama Islam, kurang lebih pada tahun 1607, setelah sebelumnya didahului oleh Karaeng Talo pada tahun 1605. Kesamaan kepercayaan ini kemudian menjadi modal utama penyatuan kedua kerajaan menjadi satu. Hal ini berhasil membawa Goa Talo mendominasi wilayah Sulawesi Selatan mengalahkan Bone, Wajo, Luwu, dan Sopeng. Sepanjang sejarah perjalanan kerajaan Goa, yang kemudian bergabung menjadi Goa Talo, berjaya pada awal sampai pertengahan abad ke-17. Tepatnya ketika Karaeng Goa Talo bersama-sama menganut Islam dan membentuk aliansi untuk mendominasi kawasan. Pada periode itu, Goa Talo mampu menguasai sebagian besar wilayah Sulawesi bagian selatan dan juga barat. Soal yang keempat, jelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Demak, Cirebon, Banten, Ternate, dan juga Tidore. Jawaban, dalam kerajaan Demak, Sunan Muria dan Sunan Ampel sangatlah berpengaruh karena beliau ikut andil dalam membantu berdirinya kerajaan Demak. Selain itu, Sunan Kudus juga pernah menjadi senepati atau panglima perang di kerajaan Islam Demak. Dalam bidang politik, Sunan Derajat sangatlah mendukung kerajaan Demak. Sunan Giri juga sangat berpengaruh dalam kerajaan Demak, karena beliau ikut andil menyebarkan agama Islam di Demak melalui dunia seni. Adapun dalam kerajaan Cirebon dan Banten, Sunan Gunung Jatilah yang sangat berpengaruh. Selain beliau satu-satunya dari Wali Songo yang menjadi kepala pemerintahan, beliau jugalah yang mendirikan kerajaan Cirebon dan Banten. Adapun kerajaan Tidore dan Ternate, ini merupakan penyebaran Islamnya pertama kali dilakukan oleh Sunan Giri yang mengislamkan Raja Zainal Abidin tahun 1486 Masehi. Setelah itu, para pengikutnya juga mengikuti masuk Islam. Namun, di referensi lain ada juga yang menyebutkan bahwasanya penyebaran agama Islam di wilayah Tidore dan Ternate pertama kali dilakukan oleh Sunan Gresik. Soal nomor 5, berikan pembahasan pemaparan mengenai 3 tipologi kerajaan Islam, yaitu tipologi Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Jawaban, tipologi kerajaan Islam di wilayah Sumatera yang pertama adalah Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Didirikan oleh Malik As-Saleh, ia masuk Islam setelah mendapatkan seruan dakwah dari Syekh Ismail beserta rombongan yang datang dari Mekah. Pola kerajaan di Sumatera, khususnya kerajaan Samudra Pasai, diatur menurut hukum-hukum Islam. Dari sinilah muncul pembaruan sebagai paham yang bertujuan untuk memurnikan Islam dengan cara mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mendorong kebebasan berpikir sepanjang tidak bertentangan dengan teks Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat kesamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di Arab. Selanjutnya, tipologi pembentukan Islam di Jawa. Sebagai contoh Islam Indonesia sebelum Islam masuk ke Nusantara, khususnya di Jawa, agama masyarakat yang dominan adalah Kapitayan, Hindu, Buddha. Berdasarkan data sejarah, Islam mulai masuk ke Nusantara pada awal abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, Islam mulai melebur dengan budaya Jawa pada abad ke-12 sampai 13 Masehi. Untuk di Jawa, menurut Azra, yang termasuk para penyebar Islam pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia bersama Raden Rahmat yang dikenal dengan sebutan Sunan Ampel, berhasil melakukan pribumisasi Islam di Jawa setelah Raden Rahmat mendapatkan posisi dalam kerajaan Majapahit dan Islam memperoleh momentum dari istana. Yang ketiga, tipologi kerajaan Islam di Sulawesi. Dalam rentang waktu sejak akhir abad ke-13 ketika Samudra Pasai berdiri sampai abad ke-17, di saat istana Goa Talo resmi menganut Islam, menurut Taufik Abdullah, setidaknya 3 pola pembentukan budaya yang memperlihatkan bentuknya, salah satunya ialah pola pembentukan Sulawesi.
Pola Sulawesi ini adalah pola Islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan. Soal yang keenam, bagaimana pendapatmu mengenai teori penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam? Jawaban, teori penetrasi Barat di Nusantara. Penetrasi menurut makna bahasanya adalah memasuki, menerobos, atau menembus. Asia Tenggara, negeri tempat Islam baru mulai berkembang, yang merupakan daerah rempah-rempah terkenal pada masa itu, justru menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa. Kekuatan Eropa malah lebih awal memancapkan kekuasaannya karena kerajaan Islam di Asia Tenggara lebih lemah sehingga mudah dapat ditaklukkan. Belanda datang tahun 1595 Masehi dan dengan segera memonopoli perdagangan di Indonesia. Tentu kehadirannya ditantang oleh penduduk setempat. Oleh karena itu, seringkali terjadi peperangan antara Belanda dengan penduduk. Penjajahan Barat di Indonesia banyak dilatar belakangi oleh faktor-faktor ekonomi, karena Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil bumi berupa rempah-rempah yang mempunyai nilai jual tinggi di pasaran Eropa. Selain itu juga dilatar belakangi oleh faktor misionaris atau penyebaran agama. Adanya penetrasi Barat ke Indonesia ini merupakan suatu hal yang merugikan bagi bangsa Indonesia. Munculnya kolonialisme dan imperialisme. Munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan bercorak Islam dimulai pada akhir abad yang mana bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera ini diantaranya adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Selain itu juga adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Negara-negara Eropa ini berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, munculnya kolonialisme dan imperialisme ini sangat merugikan bangsa Indonesia, dikarenakan mereka ingin menjajah demi meraup keuntungan dengan sebanyak-banyaknya. Soal yang ketujuh, apa saja yang menyebabkan konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing? Jawaban, penyebab terjadinya konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing dikarenakan keserakahan bangsa Portugis dan memonopoli perdagangan yang terjadi di beberapa daerah, seperti Aceh dan Maluku. Konflik ini juga disebabkan oleh beberapa hal lainnya, seperti 1. Portugis berusaha memperluas daerah kekuasaannya. Caranya dengan menaklukkan banyak kerajaan di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Ternate dan Tidore, serta Kerajaan Aceh. Kedua, Portugis melarang bangsa Indonesia untuk berlayar ke Laut Merah dan berdagang rempah-rempah. Hal ini merupakan salah satu contoh monopoli perdagangan Portugis. Ketiga, Portugis menangkap kapal dagang milik masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk memonopoli perdagangan. Soal yang ke-8, bagaimana pandanganmu mengenai kondisi umat Islam Indonesia pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Jawaban, kondisi umat Islam di Indonesia pra-kemerdekaan. Umat Islam Indonesia hidup dalam aneka ragam situasi dan kondisi dari sejak Islam masuk ke Indonesia. Pada saat Belanda memasuki Nusantara, pada tahun 1596, sudah mulai terasa akan kesulitan dalam menghadapi masyarakat Islam. Kolonialisme Belanda selalu menghadapi perlawanan gencar dari masyarakat yang menganut agama Islam, seperti pertempuran di Banten, Hasanuddin di Makassar, perang di Ponorogo, Perang Padri, Perang Aceh, dan sebagainya. Adapun kondisi umat Islam di Indonesia pasca kemerdekaan, sejarah kehidupan Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagai kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara real. Perkembangan selanjutnya pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi yang paradoks, terutama dalam dunia politik, sedangkan Orde Baru tampaknya Islam diakui sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara. Soal yang ke-9, jelaskan tentang penyebaran aliran-aliran besar tasawuf ke Indonesia serta pengaruhnya di masyarakat. Jawaban, dalam konteks sejarah Islam di Kepulauan Melayu Nusantara, tasawuf bukanlah fenomena baru dan asing.
Sejak awal pesatnya perkembangan Islam dan perlembagaannya pada awal abad ke-15 sampai 15 Masehi, komunitas-komunitas Islam yang awal telah mengenal tasawuf sebagai bangunan spiritualitas Islam yang kaya dengan kearifan dan amalan-amalan yang dapat menuntun para penuntut ilmu suluk menuju pemahaman yang mendalam tentang tauhid. Sedangkan ahlinya disebut sufi, guru kerohanian, wali, dan pemimpin organisasi. Sebagaimana kebangkitannya pada awal itu, bangkitnya kembali gairah terhadap tasawuf di Indonesia bermula di kota besar seperti Jakarta dan Bandung pada akhir abad 1970-an dan terutama sekali dalam dekade 1980-an. Pelopornya ialah para sastrawan, seniman, sarjana ilmu agama, dan cendekiawan. Ada beberapa fenomena pada akhir 1970-an dan awal 1980-an yang menandakan bangkitnya kembali gairah dan minat terhadap tasawuf. Pertama, mulai penerbitan buku tentang tasawuf dan relevansinya. Mengikuti fenomena ini, perbincangan tentang tasawuf dan sastra sufistik semakin ramai pada tahun 1980-an. Puncaknya ialah pada waktu Festival Istiqlal diselenggarakan pada tahun 1991 dan 1995. Dalam festival kebudayaan Islam terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia ini, berbagai bentuk ekspresi seni yang lahir dari tradisi tasawuf dipergelarkan, termasuk pameran akbar seni rupa. Soal yang ke-10, jelaskan mengenai aspek peninggalan Islam dari segi bangunan, sastra, budaya, politik sosial, dan juga perekonomian. Jawaban, peninggalan Islam dari segi bangunan. Yang pertama ada masjid. Masjid merupakan tempat sholat umat Islam. Masjid di Indonesia umumnya atap yang bersusun, makin ke atas makin kecil, dan tingkatan yang paling atas biasanya berbentuk limas, dan jumlah atapnya selalu ganjil. Yang kedua, ada keraton. Keraton atau istana merupakan pusat pemerintahan yang sekaligus juga sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya. Bangunan utama keraton biasanya dikelilingi oleh pagar tembok dan parit atau sungai kecil buatan. Yang kedua, peninggalan Islam dari segi budaya. Akulturasi dari budaya sebelum Islam masuk, Hindu-Buddha, dan setelah Islam masuk yang salah satunya adalah bentuk menara masjid yang ada unsur Buddhanya. Selanjutnya, peninggalan Islam dari segi sastra. Yang pertama ada suluk. Suluk karya sastra yang memuat ajaran tasawuf, misalnya suluk Sunan Bonang. Kitab-kitab suluk merupakan karya sastra Islam tertua di Indonesia. Suluk biasanya berasal dari wali atau yang ada hubungannya dengan salah seorang wali. Yang kedua ada syair. Syair merupakan karya sastra berupa sajak-sajak yang dalam satu bait terdiri dari 4 baris, yang tiap barisnya berakhir dengan bunyi yang sama. Misalnya syair Sidang Fakir karya Hamzah Pansuri. Yang ketiga ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra Melayu berupa cerita atau dongeng yang dikaitkan dengan tokoh sejarah. Yang terakhir ada babab, adalah kisah bahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi peristiwa sejarah. Selanjutnya ada peninggalan Islam dari segi politik sosial. Yang pertama, sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan tapi namanya kesultanan. Yang kedua, raja berganti gelar menjadi sultan. Yang terakhir, peninggalan Islam dari segi perekonomian, perdagangan antar pulau antar negara, bahkan pelabuhan yang dulunya dipakai untuk perdagangan juga dipakai karena lokasinya yang dirasa masih strategis. Mungkin itu saja jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Final Test Sejarah Islam Indonesia. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.